Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata afdalal wasailil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mana di pagi hari ini telah membimbing kita untuk senantiasa bangun sebelum adzan subuh dikumandangkan, dan membimbing kita untuk senantiasa melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid melaksanakan titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan juga seluruh umatnya. Ibadallah, jamaah arsyadakumullah. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dengan kita berada di bulan Shafar ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang ada dalam kondisi bahagia, yang ada dalam kondisi gembira, penuh keceriaan, dan tentunya juga penuh dengan kesejahteraan dan ketentraman. Ini terbukti kita melaksanakan ibadah bisa lebih leluasa walaupun di tengah-tengah suasana pandemi. Ibadallah, jamaah rahimakumullah, saat ini kita memang masih dalam suasana pandemi, di mana dalam menghadapi pandemi ini ada dua ikhtiar yang harus senantiasa kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar medis. Ikhtiar medis berupa kita senantiasa mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga dengan memakai sarana yang lain, menjaga jarak, memakai masker ketika kita pergi keluar, dan lain sebagainya. Ini yang medis. Sementara untuk yang non medis, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada 4, yaitu yang pertama adalah as-sabru, sabar. Kemudian yang kedua adalah as-salatu, salat. Kemudian yang ketiga adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan yang keempat adalah wal iqtisadu fil ma'isyati, yaitu hemat dalam belanja. Ibadallah, jamaah rahimakumullah,
Kegiatan mencari ilmu merupakan satu dari ikhtiar non medis di dalam kita menghadapi pandemi. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawau maradakum bitolabil ilmi. Obati orang yang sakit di antara kamu sekalian bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu. Maka dianjurkan ketika kita sakit itu untuk di samping berobat dengan medis, untuk mencari ilmu dengan membaca buku, dengan mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, diterjemahkan, ditafsirkan, kemudian hadis atau buku-buku yang lain yang akan menambah wawasan. Karena itu bagian dari bentuk menghadapi penyakit yang sedang dihadapi. Tidak cukup secara medis, tapi juga non medis. Sabar, sholat, mencari ilmu, tolabul ilmi, dan wal iqtisadu fil ma'isyati, hemat dalam belanja. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kenapa kita mesti hemat dalam belanja? Karena al-iqtisadu nisful ma'isyah. Sebab yang namanya hemat, yang namanya setitik itu adalah setengah dari kehidupan yang sejahtera. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Dan kita lanjut mengenai akhlak yang akan membawa kita meraih husnul khotimah. Selain dermawan dan juga hemat dalam pengeluaran, akhlak yang selanjutnya yang akan membawa kita meraih husnul khotimah adalah senantiasa berupaya untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah mendapatkan husnul khotimah, maka kita mesti mencari wasilah, mesti mencari lantaran, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 53 yang sering kita baca dan sering kita dengar, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk mencapai Allah, artinya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan husnul khotimah, al-wasilah, sarana, media ataupun sarana. Yang menurut para ulama, sarana ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah al-ibadah, sarana berupa al-ibadah, ini yang pertama. Yang kedua al-infak, yaitu belanja, ternyata termasuk ke dalam bentuk akhlak atau akhlak yang merupakan sarana untuk mencari husnul khotimah adalah al-iqtisadu fil ma'isyah, hemat dalam belanja. Kemudian yang ketiga adalah wal jihadu, jihad, mengerahkan segala kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah wasilah yang paling utama, al-ibadah, yaitu berupa ibadah. Ibadah ini ada beberapa macam, dan yang paling pokok bahkan termasuk ke dalam afdalul wasail, wasilah yang paling utama adalah as-sholatu, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah sarana yang akan membawa kita meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Maka bentuk takwa yang terindah dan yang paling baik, yang merupakan afdaluz zat, bekal yang terbaik, adalah sholat. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sholat ini sangat-sangat penting dalam agama kita. Maka sholat disebut dengan imadul Islam, imaduddin,
usulul iman. Sebutan salat itu ada banyak macamnya. Usulul iman, pangkal iman. Imaduddin, tiang agama. Kemudian juga di samping imaduddin, imadul Islam, tiang Islam ataupun caga Islam. Maka para ulama menjelaskan kepada kita tentang keberadaan sholat dalam agama kita, dalam kehidupan kita. Banyak riwayat yang menceritakan tentang keutamaan sholat yang merupakan afdolul wasail, media untuk mendekatkan diri yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, di kalangan para fuqaha ada yang membicarakan ibadah sholat ini sebelum bab toharoh. Walaupun bab toharoh, bab bersuci itu adalah biasanya merupakan kajian awal ataupun di permulaan sebelum pembahasan sholat, itu biasa dikaji terlebih dahulu bab toharoh. Tapi para ulama khususnya yang memfokuskan diri dalam bidang fikih, itu pembahasannya lebih dahulu ibadah sholat daripada ibadah-ibadah yang lain seperti bersuci, wudu, mandi, haid dan lain sebagainya. Diletakkan di awal. Kenapa di awal? Karena memang awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan diperhitungkan, yang akan dinilai dari diri kita, dari kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari diri manusia adalah sholat. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, menghadapi suasana seperti sekarang ini, sholat kita mesti kita tingkatkan, mesti kita melihat, mengkaji sejauh mana kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita yang merupakan qurbanu kulli taqiyyin. Sholat ini merupakan bentuk mendekatkan diri setiap orang yang bersih, setiap orang yang bertakwa. Bukan sekedar kullu abdin, tapi sholat ini sebutannya qurbanu kulli taqiyyin. Bentuk mendekatkan diri, korbannya setiap orang yang bersih, orang yang punya ketundukan yang tinggi. Ulama juga menyebutnya afdalu ma yataqarrabu bihil ibadu ila rabbihim. Salat ini merupakan bentuk taqarrub siapa saja dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan mereka. Maka salat itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mali ilaihi subhanahu wa ta'ala as-salatu. Amal yang paling Allah cintai, amal yang sering dibangga-banggakan. Ketika kita selesai sholat id, Allah membanggakan kepada para malaikat. Ketika kita sholat Jumat, Allah membanggakan kepada para malaikat. Ketika kita sholat tahajud, Allah banggakan kepada para malaikat. Ketika kita sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat-sholat yang lain, Allah sering membanggakan kita yang melaksanakan sholat, hambanya yang sholat kepada para malaikat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka sholat itu menjadi wasiat para nabi, para rasul. Wasiat para nabi, para rasul, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya adalah sholat. Wa annaha akhiru wasoyal anbiya'i wal mursalin. Sholat itu adalah akhir wasiat para nabi, para rasul. Kita
sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para ustadz, oleh guru-guru kita, bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ghamaratul maut, ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, sambil membaca doa Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa a'inni ala sakaratil maut, as-salata 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 wa ma malakat aimanukum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut, doa yang dibaca adalah Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa a'inni ala sakaratil maut, as-salata 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 wa ma malakat aimanukum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, memohon agar apa? Walaupun Rasulullah kekasih Allah, tapi tetap Rasulullah senantiasa menjadi teladan bagi kita, senantiasa memberikan contoh kepada kita. Ketika akan dipanggil pun Rasulullah tetap menjadi contoh. Maka Rasulullah itu sejak lahir sampai meninggal itu senantiasa menjadi teladan bagi kita. Mulai dari lahir sampai Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa menjadi teladan kita. Wasiat terakhir para nabi, para rasul, termasuk wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Maka agama Islam ini itu bisa dilihat dari ibadah salat yang dikerjakan oleh pemeluknya. Apabila di masyarakat salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, apabila di masyarakat salat itu memang akrab atau masyarakat akrab dengan salat, itu pertanda bahwa agama Islam sangat akrab di masyarakat. Kenapa? Wa annas sholata wajhu dinikum. Salat itu adalah gambaran wajah agama kita. Maka jangan main-main dengan salat. Sebab apa? Sebab salat adalah tolak ukur agama kita. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, salat yang merupakan tolak ukur agama kita ini, kita jangan main-main dengan salat. Jangan sampai untuk hiburan, karena pernah terjadi dalam TikTok ibadah Allah jamaah rahimakumullah, apa konten hiburan menggunakan ibadah salat. Ini sangat-sangat tidak bijaksana, dan itu sangat-sangat, di samping tidak bijaksana juga sangat-sangat tidak tepat kalau menjadikan salat yang merupakan tolak ukur agama, taqarrub yang terbaik atau yang paling utama, dijadikan konten sarana untuk hiburan. Salat juga merupakan tempat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita menyebut as-sholatu mardatur rabbi. Salat itu adalah tempatnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan jalan hidup para nabi, para rasul. Maka salat disebut dengan minhajul anbiya'i wal mursalin. Salat itu adalah pola hidup, cara hidup para nabi, para rasul, atau yang disebut dengan minhaj. Cara hidup, pola hidup para nabi dan para rasul. Di samping sebagai minhaj atau manhaj, salat juga merupakan benteng kita dari rayuan, dari bujukan setan. Maka sering kita menyebut as-sholatu hisnun min satawatis syayatin. Salat itu adalah benteng dari segala bujuk rayu setan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita melaksanakan salat,
Salat itu akan menampar wajah setan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu tusawidu wajhas syaitan. Salat itu akan menampar wajah setan menjadi hitam. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan kegelisahan, sedang menghadapi godaan setan, segera berwudu. Kalau tidak punya wudu, dan segera lakukan sholat. Agar apa? Agar setan yang sedang merayu kita, yang sedang membujuk kita, itu tertampar oleh setan, oleh sholat. Dan ketika setan ditampar oleh sholat, itu akan remuk tulang-tulangnya. Seperti pernah kita sampaikan, di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam berpapasan dengan iblis. Kemudian Nabi Isa bertanya, wahai iblis, apa yang membuat tulang-tulangmu remuk? Ibadah apa yang membuatmu lemas tak berdaya? Maka iblis menjawab, wahai Isa putra Maryam, ibadah yang membuat badanku remuk, ibadah yang membuatku lemah, membuat tulang-tulangku remuk adalah sholatur rajuli ma'al jama'ati fi masjidihi wa sholatuhu fi baitihi. Ibadah yang akan membuat aku lemah tak berdaya, meremukkan tulang-tulangku, kata iblis kepada Nabi Isa putra Maryam, adalah ibadah sholat seseorang yang dikerjakan dengan berjamaah di masjid, dan sholat sunatnya yang dikerjakan di rumah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita berhadapan dengan gangguan setan, hendaknya kita segera melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah penolong kita ketika kita longgar dan juga ketika kita sempit. Maka sholat ibadah Allah jamaah arsyadakumullah disebut dengan munisatun fis sarra'i wad dharra'i. Salat itu adalah teman terbaik, baik ketika kita lapang maupun ketika kita sulit. Salat juga ibadah Allah jamaah rahimakumullah merupakan bentuk pembebasan dari api neraka. Maka sering disebut dengan baro'atun minan nar. Salat itu adalah pembebasan dari api neraka. Ketika kita menghadapi atau melintas siratal mustaqim, maka sholatlah nanti yang akan menjadi pijakan kita. Ketika kita membuka pintu surga, sholatlah yang akan menjadi sarana untuk membuka pintu surga. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka begitu banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah sholat, sehingga ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada beberapa negara ketika merekrut menjadi pegawai negara tersebut, kalau di kita menjadi PNS, itu tidak dilihat dari penghargaan di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang budaya maupun bidang-bidang yang lain, tapi yang dilihat adalah sholatnya, khususnya sholat subuh. Maka ketika para pemuda itu rajin melaksanakan sholat subuh, lebih-lebih ternyata dalam tempo 40 hari itu sholat subuhnya terjaga, diangkat menjadi pegawai negara tersebut. Kenapa? Karena sholat subuh akan menjadi jaminan bahwa dia punya tanggung jawab dalam bekerja, punya kedisiplinan yang hebat. Sebab apa? Sholatnya yang merupakan afdolul wasail sudah dia jaga, apalagi yang lain pasti akan dia jaga. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini wasilah yang pertama ibadah, yaitu sholat.
Yang kedua, wasilah yang kedua adalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang ketiga haji, yang keempat ibadah siam, yang kelima ibadah sedekah, kemudian yang ketujuh membantu orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-i'anah fi sabilillah. Kemudian yang kedelapan al-itsku, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang kesembilan adalah az-zikru wat tasbih, berzikir dan bertasbih. Berzikir dan bertasbih ini termasuk ke dalam bentuk wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturahmi, nyadatul marid, bersilaturahmi, kemudian juga mengunjungi orang sakit, mengunjungi termasuk di dalamnya yang mendoakan dan juga minta didoakan. Sebab ketika kita berkunjung kepada orang sakit itu tidak hanya sekedar berkunjung, tidak hanya mendoakan, tapi juga hendaknya kita minta didoakan oleh orang yang sakit. Sebab doa orang yang sakit mustajab. Kenapa mustajab? Lebih-lebih ketika orang sakit itu sabar. Faktor penyebab doanya mustajab, dia punya kesabaran. Yang kedua, dia sedang dalam ujian. Orang yang sedang dalam ujian adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-infak adalah infak, wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-infak, membelanjakan sesuatu atau yang menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengisi kotak infak, ketika kita berinfak, hendaknya kita tidak ragu, karena itu adalah sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih berinfak ini ketika kita sehat. Jangan sampai kita dikategorikan al-bakhilu indas sihati was-sakhiyu indal marodi. Kita jangan sampai bakhil ketika sehat namun dermawan ketika sakit. Tapi justru kita itu mesti dermawan ketika sehat. Kenapa? Karena dirhamur rajuli fi sihatihi afdalu min sab'ina dirhaman inda marodihi. Satu dirham yang dibelanjakan oleh seseorang ketika sehat jauh lebih utama daripada 70 dirham yang dibelanjakan oleh seseorang ketika sakit. Ibadallah jamaah arsadakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-jihadu, yaitu jihad. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad ini bentuknya bisa jihad ilmi, mengerahkan segala kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, seperti kita konsentrasi dalam ilmu pengetahuan. Ini namanya jihad ilmi, seperti yang dilakukan oleh para akademisi atau oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ini namanya jihad ilmi, jihad yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada juga jihad amali. Jihad amali ini jihad yang berkaitan dengan amal perbuatan. Bisa dengan bekerja, bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini termasuk kategori berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad tidak harus terjun di medan tempur menghalau musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh kita, tapi juga setiap amal perbuatan
dengan mengerahkan segala kemampuan termasuk jihad fi sabilillah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-istighfar adalah membaca istighfar. Membaca istighfar ini bentuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'attaru bil istighfari yarhamkumullah. Jadikanlah badanmu itu harum dengan bacaan istighfar, maka Allah akan merahmatimu. Ibadallah jamaah arsyadakumullah, dengan kita membaca istighfar, badan kita ini akan menjadi harum, akan menjadi penuh aroma yang menarik dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, ibadallah, ada seseorang ini tidak pernah lepas dari membaca istighfar dengan berbagai macam bentuk istighfar. Zikir yang ia baca itu hanya bacaan istighfar, tapi dibaca dengan istiqomah pagi, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur, dia tidak pernah lepas dari membaca istighfar, membasahi lisannya dengan bacaan istighfar. Suatu hari orang yang senantiasa membaca istighfar ini meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan punya wudu, dan dalam keadaan bibir menggerakkan bacaan zikir, dalam hal ini istighfar. Ketika tetangga-tetangganya memandikan, itu yang memandikan tidak ada rasa capek, tidak ada biasanya orang mengusung itu, orang meninggal ada rasa capek, ada rasa enak, aroma bau, sama sekali tidak. Memandikan, mengambil air, gotong air, menggosok, itu sama sekali tidak ada rasa capek. Malah yang ada adalah rasa bangga bisa memandikan. Yang tercium adalah aroma yang sangat-sangat menyenangkan. Yang datang, yang mengusung-usung, biasanya yang ngusung air ditanya, capek enggak? Enggak. Ini kok bawa air, bawa ember yang isinya air, kok terasa enteng, tidak capek, tidak lelah. Kenapa? Karena yang meninggal ini, ibadallah jamaah rahimakumullah, ahlul istighfar, senantiasa menghiasi dirinya dengan bacaan istighfar. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'attaru bil istighfar yarhamkumullah. Buatlah badanmu itu harum dengan bacaan istighfar, maka Allah akan merahmatimu. Ibadallah jamaah rahimakumullah, bacaan istighfar ini menjadikan badan orang yang baca istighfar begitu harum dan begitu ringan ketika dimandikan. Setiap yang terlibat dalam pengurusan atau ngerukti orang yang meninggal yang rajin baca istighfar sama sekali tidak merasakan lelah, sama sekali tidak merasakan capek. Karena apa? Karena orang yang membaca istighfar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat harum badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang banyak membaca istighfar ketika ia keluar meninggalkan rumah, maka aroma sedap juga keluar bersama orang yang membaca istighfar itu. Ibadallah jamaah rahimakumullah, aroma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 minggu itu tidak akan pernah hilang. Maka para sahabat itu bisa membedakan jalur mana yang biasa dipakai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat mana yang bekas sahabat dengan bekas Rasulullah di kalangan para sahabat bisa dibedakan. Ini jalan yang sering ditempuh oleh Rasulullah,
ini jalan yang sering ditempuh oleh para sahabat. Kenapa bisa demikian? Karena aroma Rasulullah itu 1 minggu tidak lepas. Aroma yang begitu indah, begitu memikat, begitu harum, itu tidak akan lepas selama 1 minggu. Dan kenapa Rasulullah itu aromanya sangat harum? Karena Rasulullah adalah bukan sekedar ahli istighfar, karena memang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sudah mendapatkan jaminan ampunan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan bacaan istighfar minimal sehari 100 kali, dan ini sudah kita fahami. Ibadallah jamaah arsyadakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang wasilah dalam kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala berupa husnul khotimah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.